Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Margaret dan kali ini aku akan membuat sebuah video yang akan membahas tentang gameplay aku, terus membahas singkat tentang map yang aku mainkan, fitur-fiturnya, cara bermain. Lalu saya akan bikin satu di video terakhir nanti aku mau bikin video tips and trick buat teman-teman yang mau nyoba speedrun di map ini. Kali ini kita bersama Blonde ya guys, Blonde hijau, pisang hijau. Nah, sebelum itu aku mau jelasin singkat tentang fitur-fitur yang ada di map ini. Untuk info map, aku main di map statue. Map statue. Nah, di sini pertama-tama kita ada setting. Ini buat bayangan. Bisa dimatiin ini. Dimatiin jadinya kayak gini. Kalau dimatiin gitu, jadi agak. Nah, ini juga bisa dilihat kan bedanya tuh di sini. Ini kalau dimatiin. Nah, ini buat fokus jarak. Kalau ini buat size-nya. Kalau ini kalau settingan aku kalau main ini ya. Aku mau tunjukin settingan aku kalau aku main. Itu dimatiin. Terus habis itu kita setting FPS-nya ke 240. Selanjutnya mode grafik kita pilih yang manual. Manual kita tekanan. Soalnya biar nggak nge-lag. Nah, next di sini ada pengumuman buat paduan aja, paduan musik. Selanjutnya ada background. Cuman ini nggak kedengeran ini. Kita matiin aja. Terus ini ada info buat checkpoint. Jadi kalau kita ada checkpoint 1, nanti dia munculnya checkpoint 1. Jadi ini untuk checkpoint. Terus next kita hilangin dulu ininya. Terus ada tanda panah buat tanda panah muter ini fungsinya untuk balik ke base camp. Jadi kalau kita ada di checkpoint berapapun itu, bahkan ada di summit dan kalau mau balik ke BC itu kita tinggal pencet di situ aja terus ya. Di bawahnya ada petir. Ini buat sprint. Nih bedanya nih. Aku kasih lihat. Kalau ini kan jalan nih biasa. Ini kalau aku nyalain jadi gini. Nah, sebenarnya ini bukan lari normalnya karena aku beli VIP nih. Tapi abis ini aku jelasin buat fitur VIP. Selanjutnya buat inventaris barang-barang kita dapat obor tentunya. Dapat ini papan buat nulis terserah menulis apa. Terus dapat papan buat MDPL-nya, bunga, selfie stick, dan kalau boombox ini bukan apa bawaan tapi ini yang dari VIP-nya. Terus habis itu di sini ada buat shop. Nah, kalau mau beli VIP di sini bisa. Terus di sini ada fitur dance-nya. Jadi bisa banyak banget ini. Banyak banget ini buat pilihan dance-nya guys. Ada emote juga. Banyak. Udah lumayan. Terus habis itu ini. Kalau ini fitur ini buat menghilangkan ini UI-nya. Jadi kalau mau foto bisa pakai ini biar bersih. Terus yang fitur ini, yang ketiganya ini buat hide name. Nih. Hide name. Terus ini buat fitur musiknya. Ini musik yang bawaan dari map ya, bukan dari Roadblock ya. Nih, lagunya pada asik-asik sih sebenarnya. Aku suka. Terus habis itu ini buat aura VIP. Nah, ini dapat dari VIP-nya. Gitu. Cakep. Nah, aku bakal jelasin singkat buat VIP. Buat VIP, aduh ada temanku guys. Ya udah, maaf. Bentar ya. Bentar. Ini contohnya gini. Gitu. Nah, lanjut lagi. Aku mau ngasih tahu soal fitur VIP-nya. Buat kalau kita beli VIP, kita dapat speed tambahan. Kayak yang tadi aku liatin tuh. Jadi itu bukan lari normalnya, itu karena udah dapat tambahan kecepatan dari VIP. Terus habis itu kita dapat boombox. Dapat boomboxnya nih, keren nih. Cakep. Ini baru habis update kemarin, harusnya dia kuning kayak gini. Tapi pas update kemarin udah kayak gini. Cakep banget. Terus habis itu kita dapat aura yang kuning ini. Habis itu selain aura kita dapat ini title VIP-nya. Oke, kira-kira segitu ya guys buat review ininya. Selanjutnya ini kita ada di base camp-nya. Nah, di sini ada papan tutorial. Ini buat join family-nya. Ini ada leaderboard. Terus ada tempat buat nongkrong.
best time. Kira-kira kayak gini lah buat view ini base campnya. Ini kebetulan lagi apa namanya, lagi event Halloween, jadi kayak gini. Oke. Nah, ini aku nyalain ininya, nyalain, saya hilangin dulu. Bentar. Oke, nice. Ini aku nyalain ininya. Terus kita, jadi kalian kalau main di komputer itu, kalau aku main di komputer pakai keyboard sama mouse. Nah, kalau buat apa namanya, buat nyalain shift lock-nya kita tinggal nyalain sini. Enak, kita bisa pakai shift lock dan bisa juga pakai mode biasa yang kalau mode biasa kan klik kanan ditahan. Nah, kita pakai shift lock biar nggak usah nahan apa namanya mouse-nya di kanan. Oke, kali ini aku bakalan kali ini aku bakal bikin 2 video. Yang pertama, aku bakal ngeliatin kalau aku main sendiri rutenya kayak gimana, ngelewatin rintangannya kayak gimana. Terus nanti di video yang kedua, aku bakal jalan lagi dan ngasih tips gimana buat speedrun-nya. Jadi ada beberapa obstacle yang dia satu CP kayak ada 2 obstacle gitu. Jadi jalan kanan apa kiri. Aku bakal pilih yang mudah untuk video pertama. Nanti buat video yang speedrun-nya aku pilih buat jalan yang paling deket lah, tapi agak susah. Cuman kalau misal buat speedrun lebih cocok di situ. Oke, kita nggak nunggu lama-lama lagi, kita langsung jalan ya. Hai Blonde, kita langsung jalan aja. Di sini aku nyalain dulu sprintnya, terus aku klik shift. Nah, biar enak nih, cepet. Klik shift lagi buat batalin itunya, buat batalin shift lock-nya. Oke, kita mulai jalan ya guys. Buat info, ini tuh udah ada fitur barunya, jadi udah ada best time-nya nih. Makanya orang-orang pada speedrun di sini. Nah, ini buat tantangan di CP1. Tantangannya kayak gini. Aku zoom out. Buat lewatinya kayak gini bisa guys. Jadi nggak harus loncat satu-satu, jalan udah bisa jalan. Gitu. Ini kita masuk ke CP2 ya, teman-teman. Nice. Kita masuk ke CP3. Sebelum lanjut kita harus injek checkpointnya biar kita tuh terakhir kita ini kesimpan. Jadi kalau misal kita jatuh ini nah baliknya ke sini gitu. Nah untuk yang di sini kalian lewatinya bisa jalan juga di sini kayak aku. Tapi mungkin ada yang kalau baru pemula itu pasti loncat satu-satu, itu lumayan capek sih. Nah, kalau buat di sini bisa buat gendong temen. Di sini bisa buat gendong temen. Caranya gini. Kalian klik aja orangnya. Nah, bisa muncul nih. Bawa, tambahin temen, lihat. Kan? Kita balik lagi. Di sini kan aku VIP, aku bakal ngeliatin jalur buat kalau kalian lewat sini dan kalian VIP. Ini aku pakai avatar pendek. Jadi avatar yang tingginya kayak aku masih bisa, yang pendek juga kemungkinan masih bisa juga sih, tapi aku belum pernah coba. Jadi bisa langsung aja kayaknya. Hap hap hap, jadi nggak perlu semua dilewatin. Semoga nggak nge-frame ya.
Ini aku injek save point lagi, lanjut. Ini kita kalau jalan sendiri minusnya kita bakal kena damage. Kita kena damage kalau loncat. Nih. Aduh. Nah, kena damage kan. Sekarang kita ada di CP6, kira-kira CP6 kayak gini. Orang-orang sering bilang kalau CP ini tuh CP kematian. Tapi menurutku ini gampang. Yang penting satu kuncinya. Kuncinya adalah sabar. Aduh. Maaf guys. Ini kalau coba aku nyalain ya. Nah, kira-kira kayak gini kalau aku nyalain. Kuning banget. Kuning banget baiknya. Tapi aku lebih suka dimatiin aja. Ya lanjut, kita lanjut. Hap. Nah, itu kalau temen-temen VIP ya. Nah, dari sini kan lewat sana. Bisa dari motong di sebelah, tapi aku nggak lewat situ. Aku mau liatin ininya dulu, keseluruhan map. Ini aku nggak nambah ininya ya, nanti aku nggak aku tambahin speed videonya. Jadi ini kalian lihat sesuai kecepatan aku jalan. Jadi keuntungannya kalau VIP ya gini guys, dia lebih cepat. Guys, ini buat CP 9 obstacle kira-kira kayak gini. Ini lumayan gampang ya teman-teman. Jadi untuk yang pemula juga bisa nyoba. Karena ini bisa dibilang downfall friendly. Ini buat CP 10-nya. Ini kalian kalau baru nyoba ya udah ini aja apa namanya jalan apa loncat satu. Tapi kalau kalian pakai AVA3 itu bisa jalan. Ini kita nyampe di CP 11. Itu biasanya orang-orang pada loncatin satu-satu, tapi kalau kalian VIP kalian bisa langsung hap 2 kali. Nah ini juga lumayan susah di CP ini. Banyak yang sering ngeluh di CP ini. Hap. Kira-kira pemandangannya kayak gini lah kalau dari sini. Dari atas sini. Ini aku kasih tutorial buat melewati setiap obstacle. Di sini pemandangannya lumayan bagus loh guys, buat kalian yang suka gunung yang banyak spot fotonya. Di sini banyak banget spot buat foto. Main gampang kan guys, tenang aja, ini downtown friendly. Okay, nice. Nah kalau di sini jalan tetap. Tapi bisa juga kalau kayak kalian lewatnya kayak gini. Ada juga. Itu bisa juga. Nah ini hap.
Kalau kalian baru main satu-satu juga nggak apa-apa. Nah, lanjut lagi ke CP17. Nah, ini buat tampilan CP17. Kira-kira kayaknya kayak gini. Bagus air terjunnya. Nih, ini karena lagi event Halloween gitu ya. Waduh, terus akhirnya ada yang ingin tangan nih. Oh iya, buat apa namanya? Hmm, buat boomboxnya kan kita dapat boombox nih. Aku mau ini kita bisa nyetel musik, jadi nanti kita nyari kode, terus kita klik, kita paste aja di sini. Oh, nggak bisa, aku belum ini guys, ternyata. Ini buat tantangan CP9. Aku tadi lupa nyalin kodenya, nanti di video kedua aku kasih. Up, 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 up. Nice. Ini buat obstacle di CP20 ya. Nah, ini lumayan banyak yang bilang katanya ini lumayan dan hantunya guys. Kita isengin hantunya. Uh, uh, uh. Main serem juga. Pemenangnya bagus banget di sini guys. Lanjut lagi, up, up, up. The nice golden. Waduh, ini buat CP22 nih. Ini susah-susah gampang sih sebenarnya. Up, ya nice. Kalau aku bilang ya ini susah-susah gampang. Up, 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 up. Fokus dulu. Nah, buat lewat di CP sini itu ada kita bisa pilih 3 cara ya. Kita bisa lewat dari yang kiri, jalur kiri, bisa lewat dari kanan. Terus ada satu shortcut, tapi aku nggak bakal ngasih lihat shortcutnya karena menurutku itu cukup buang waktu ya, karena jauh harus ke atas. Nah, aku ngeliatin dua cara aku ngeliatin yang lewat kirinya aja, karena yang buat lewat kanannya nanti aku liatin di video buat speedrunnya. Nah, kalian bisa jangan sampai kena batunya, karena kalau kena batu nanti mental. Jadi kalian mepet kiri aja seperti ini, nah sambil loncat-loncat. Jadi loncatnya ditahan aja. Tuh. Terus kita nyampe di CP25 nih. Hati-hati nanti masuk lubang. Kayaknya kalau apa kecil kayak aku ini susah buat naiknya. Kalau apa tinggi bisa buat naik lagi, tapi kalau apa kecil susah. Ini dia. Ini view pas masuk summitnya nih. Catching. Dan nah kalau kita udah nyampe summit dapat ini best time kita. Tapi aku tadi sambil ini jadi nggak fokus nih. Aku ajakin sekali keliling summitnya ya. Ini karena masih update ini masih ini masih baru guys. Ada ininya, teaternya. Kita jalan ke atas ayunan, di sini ada buat nongkrong. Nah, ada kafenya juga di sini. Jadi bisa minum tahu, bikin sendiri kafe. Minum.
Terus di sini ada buat taman bermainnya juga. Ini agak ngeri-ngeri sedep. Ini pokoknya di sini buat pemain mah di situ intinya. Terus di sini ada kolam renang yang ada kudanya yang mau foto sama kuda gitu. Ini view jalan ke puncaknya. Kalau sekedar info, kalau mau naik ke puncak tuh nggak boleh gendong, karena kalau gendong itu kita bakal mental nanti. Nah ini view ininya puncaknya, gunung statue. Ini dia. Nah sini ada apa tuh? Gede banget apanya. Kita lihat dari sini. Nah ada apa kita guys? Kayak gini kira-kira. Nah, kita bakal bikin video kedua. Kita lanjut di video kedua buat tips and trick speed run. Kita balik ke base dulu ya teman-teman. Biar kalian nggak kena dengan ini. Oke, nah tips pertama kalian harus ada gendongannya. Ini aku minta tolong temanku. Kita yang mana nih? Ya, yang tips yang kedua, kita pakai emot. Nah, apa namanya? Asiknya di sini kita bisa emot ditambah. Aku sambil live tadi ngebantuin aku doang kan. Nah, tips yang kedua adalah ini kita kalau jalan pasti goyang-goyang mati kan. Kalian kalau kurang nyaman, kalian bisa sambil emot. Jadi kalau kalian sambil emot nih, jalannya kayak gini jalannya. Nah, kalau kali ini aku mau sambil apa namanya nunjukin shortcut tipis-tipis buat kalian yang pengen coba speedrun. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Ini sambil emot apa enggak ya? Kita sambil bungkus ya, biar kalian kalau kita masukin kode. Enakan kita coba speedrunnya, kita coba pakai ini ya, pakai emot aja. Kita pakai emot
itu guys kira-kira. Semoga videonya membantu untuk teman-teman yang mau nyoba buat main Roblox. Ini si bocil nih dia top 2 6 menit. Tadi kita dapatkan 6 menit berapa gitu. Ya. Sekian dari aku. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ada video berikutnya. Semoga.